Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama 01 Limpung, beliau Bapak Maulana Ali Hamzah, Sarjana Hukum. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan dan stafnya Madrasah Aliyah NU 01 Limpung. Tidak ketinggalan adik-adik peserta Matsama kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kerahmatan, kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan Matsama virtual Ma'nu 01 Limpung tahun pelajaran 2021-2022 tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, peserta didik kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam kegiatan Matsama virtual ada beberapa materi yang akan disampaikan selama kurang lebih 3 hari. Di antaranya adalah materi tentang keorganisasian. Saya yakin beberapa dari adik-adik sekalian sudah sedikit banyak yang memahami tentang organisasi. Karena di dalam sebuah organisasi itu orang akan lebih baik. Orang akan memiliki sebuah mentalitas yang cukup baik. Di antara contoh kecil ketika kita berorganisasi, kita akan melatih bagaimana cara berbicara kita, bagaimana gaya bicara kita, mental kita ketika bicara di depan orang banyak, public speaking kita. Nah, mari kita pelajari bersama-sama tentang organisasi. Kepada adik-adik yang telah paham tentang organisasi, saya berharap adik-adik akan lebih paham tentang cara mencintainya, memilikinya kepada organisasi. Yang kedua, bagi adik-adik yang belum paham, mari kita belajar memahami bersama-sama tentang keorganisasi. Bagaimana kami tiba di sini? Pada adik-adik yang telah paham, menggambarkan bahwa organisasi itu diibaratkan sebuah rumah. Rumah yang adik-adik huni. Kita menggambarkan atau menganalogi apa yang kita dapat tentang organisasi. Lalu apa hubungannya dengan manajemen? Apa manajemen? Nah, organisasi adalah rumah. Rumah yang tersusun dari satu, fondasi yang merupakan kumpulan dari orang-orang atau kelompok orang-orang yang ada di dalam, baik meliputi dari ketua sampai para anggotanya. Yang kedua, tiang itu ada dari visi dan misinya. Apa tujuan dari sebuah organisasi itu? Apa visi dari sebuah organisasi itu? Yang ketiga, dindingnya dari sebuah kebersamaan. Yang namanya organisasi itu harus menjaga kebersamaan dan kekompakan, sehingga akan mudah tercapai sebuah tujuan atau visi dan misi dari organisasi tersebut. Keempat, atapnya dari rasa memiliki. Kita dituntut ketika berorganisasi harus
mencintai, harus memiliki sebuah organisasi itu. Sehingga kegiatan apapun yang ada di dalam organisasi kita harus mengikuti. Kalau sudah mencintai, apapun halangannya, apapun rintangannya, pasti kita akan mengikuti. Yang kelima, perabotnya dari kegiatan atau program kerja yang sudah direncanakan. Keenam, catnya adalah keinginan hati para pemiliknya. Bagaimana kalian ketika berorganisasi, apa tujuan berorganisasi tersebut? Nah, ini menggambarkan sebuah rumah imajinatif. Sedangkan manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen itu mengatur sesuatu. Jadi kita dalam hidup pun juga harus memiliki yang namanya manajemen, sehingga hidup kita tidak semrawut, ya. Begitu juga sebaliknya, dalam sebuah organisasi penting sekali namanya manajemen, sehingga organisasi itu akan berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan koridor, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan. Nah, beberapa menurut para ahli mengenai manajemen. Yang pertama, Mary Parker Fall. Misalnya mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang kedua, Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan dan organisasi. Secara garis besar bahwa manajemen adalah proses kegiatan dengan atau tanpa melalui orang lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu yang akan dilaksanakan secara berurutan, berjalan ke arah suatu tujuan. Nah, kita kaitkan dengan manajemen organisasi sekarang. Sebuah proses dalam manajerial sebuah organisasi, baik dalam hal kepentingan bersama, baik berupa pencapaian visi maupun misi dalam sebuah kerjasama demi tujuan yang mampu dipertanggungjawabkan bersama. Sekarang kita menuju ke fungsi manajemen. Yang pertama, planning, perencanaan. Dalam menentukan sebuah program kerja dalam organisasi, itu yang pertama harus ada yang namanya planning. Rencana apa saja 1 tahun ke depan? Rencana apa saja dalam kepemimpinan saya di dalam sebuah organisasi? Ada perencanaan secara jangka pendek maupun perencanaan secara jangka panjang. Yang kedua, organizing atau pengelolaan. Kalau sudah ada planning, kita kelola dari planning itu sendiri. Kelola dengan baik, sehingga akan berjalan dengan baik. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan. Semua program-program yang sudah kita rencanakan ya harus dilaksanakan. Jangan sampai program sudah dibuat tapi tidak dilaksanakan, itu kacau namanya. Nanti itu tidak sesuai dengan manajemen yang ada. Yang terakhir, controlling, ada pengawasan. Siapa yang mengawasi? Yuk kita semua yang ada dalam organisasi tersebut saling mengawasi bersama. Tidak hanya ketua, tidak hanya sekretaris, tidak hanya bendahara, ya semua. Nah, itu fungsi manajemen. Planning, organizing, actuating, controlling. Kita kaitkan dengan sebuah komunitas, hampir sama antara keduanya. Sama-sama tentang visi dan misi. Sama-sama terorganisir. Namun hanya badan naungan formal dan informal yang menjembatani mereka. Kalau komunitas kan ada komunitas apa gitu ya, misal komunitas Vespa Club, komunitas pemuda apa gitu ya, komunitas pendaki gunung, atau komunitas yang lain-lainnya lah. Nah, bedanya antara organisasi dan komunitas itu tadi, ada naungan secara formal dan informal yang menjembatani. Sudahkah kalian menemukan hati dan rumah kalian di sini? Bagaimana menjadikan sebuah organisasi sebagai rumah yang nyaman? 1. Bagaimana bila Anda ketua? Kita itu ketika berorganisasi siap jadi pemimpin, siap pula dipimpin.
pimpin. Memimpin memang sukar, namun lebih sulit bila Anda dipimpin dan tak pernah mengindahkan dan mau tahu tentang organisasi Anda. Ya, kita lihat bersama. Kita hanya perlu mengenali siapa diri kita. Sambil direnungkan ya, dengan siapa kita berkumpul, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita berikan. Jadilah figur yang jangan sombong dalam hidup ini. Mampu menghargai dan menerima masukan orang lain. Jadikanlah organisasi sebagai rumah kedua kita. Tersenyumlah bersama tanpa batasan. Berorganisasilah dengan hati yang menyenangkan. Hiduplah dengan belajar, dan belajar. Walau seperan. Ini kita mengibaratkan ya. Orang Bali mengatakan menimba ilmu dalam hidup itu sama seperti menyapu. Kita menyapu halaman diibaratkan belajar. Menyapu halaman kotor yang tampak pasti akan bersih. Namun masih banyak debu dan sisa yang berserakan. Belum bersih seperti itu. Pula belajar sebanyak apapun kita duduk di bangku SMP, SMA. Sebagaimana sombongnya kita selalu ada ilmu lain. Kemampuan lain yang akan kita cermatilah bersama-sama. Hanya kalian kepengurusan organisasi baru yang mampu menjawab. Maju dan tidaknya sebuah organisasi di tangan kalian. Berjuang dan berkorbanlah demi perkembangan dan kemajuan Manu 01 Limpung. Lah, organisasi-organisasi yang ada di Manu 01 Limpung itu ya diantaranya ada OSIS, Pramuka, Ibnu IPPNU, kemudian ada PMR, dan yang terakhir ada PKS. Silakan adik-adik sekalian ketika nanti sudah masuk dengan tatap muka normal, minimal harus ada salah satu organisasi yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti rugi. Prinsip dulu ketika saya masih sekolah di bangku Manu 01 Limpung atau Manu Limpung pada waktu itu, saya punya prinsip, saya tidak hanya sekolah saja, saya harus ikut organisasi karena organisasi itu penting. Minimal bisa melatih kita berbicara dan melatih mental kita. Jangan sampai tidak ikut ya, harus ikut. Minimal salah satu organisasi yang ada di Manu 01 Limpung harus kalian ikut. Jual ide kalian. Selamat dan sukses Anda menjadi peserta didik Manu 01 Limpung. Organisasi adalah seni di mana kita yang mengenalinya dan memeluknya untuk mengibarkannya. Bukan organisasi yang kehilangan kita, namun kita yang kehilangan mereka bila kita raib menjauh darinya. Hidupkan organisasi di masing-masing kepengurusan yang ada di Manu 01 Limpung. Mulai dari sekarang, karena pundaknya ada di adik-adik sekalian. Itu saja terkait dengan materi keorganisasian. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik dan semoga adik-adik tergugah ketika menjadi peserta didik Manu 01 Limpung untuk berorganisasi, untuk melatih diri kita. Nah, silakan adik-adik sekalian, ini disimak materi tersebut yang sudah saya sampaikan, kemudian diresum. Suatu saat nanti setelah selesai matsama, adik-adik harus wajib mengumpulkan hasil dari materi matsama. Itu saja, terima kasih yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.